Salam sejahtera para pembelajar yang budiman. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai perubahan suhu pada proses adiabatik dan juga bagaimana tekanan berubah pada proses adiabatik. Pada pembahasan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai hukum kedua termodinamika, definisi entropi dan perubahan entropi, dan bagaimana perubahan entropi pada berbagai proses. Misalkan ekspansi, transisi fasa, pemanasan, dan gabungan dari proses-proses. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwasanya entropi sistem yang terisolasi meningkat pada suatu perubahan yang spontan. Atau dalam bahasa matematikanya, delta S total besar daripada 0. Nah, apa itu entropi? Entropi adalah derajat ketidakteraturan sistem. Artinya, semakin tidak teratur sistem kita, maka otomatis entropinya meningkat. Semakin teratur, entropinya menurun. Secara statistik, entropi dapat dinyatakan sebagai S sama dengan K ln W, di mana W itu adalah jumlah cara pengaturan distribusi molekul pada berbagai tingkat energi. Untuk mengilustrasikan nilai W ini, maka marilah kita ambil contoh 4 partikel pada 2 tingkat energi. Tingkat energi pertama di sebelah kiri, dan kemudian tingkat energi kedua itu berada di sebelah kanan. Cara penyusunan dari 4 partikel di dalam 2 box ini ternyata bisa kita dapatkan 16 microstage, artinya 16 total cara menyusun 4 partikel ini dalam 2 kotak. Yang di B misalkan ya, kita pindahkan bola merah, selanjutnya kita pindahkan yang hijau misalkan, ini kita pindahkan yang biru, yang ini kita pindahkan yang kuning, sehingga 4 microstate ini itu bisa menjadi satu distribusi tertentu, terutama kalau seandainya partikelnya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Jadi, pada kasus 4 partikel dalam 2 tingkat energi, kita mendapati 16 microstage kalau seandainya partikel ini berbeda satu sama lain. Atau kalau seandainya sama dan mereka tidak bisa dibedakan, maka kita memiliki 5 totalnya. Selanjutnya kita kaji bagaimana perubahan entropi. Kalor itu menyebabkan pergerakan acak atom. Artinya, semakin tinggi kalor, maka energi kinetik atom atau molekul di dalam suatu sistem itu meningkat. Dan otomatis mereka akan bergerak akan lebih acak. Sementara, kerja itu menyebabkan pergerakan seragam atom atau molekul. Artinya apa? Artinya ketika kita press suatu sistem atau kita expand suatu sistem, maka kita expand itu pada suatu arah ya, sehingga pergerakan daripada molekul yang berada di dalam sistem yang terekspand tersebut juga akan searah. Dengan demikian, entropi ini erat kaitannya dengan kalor, dan perubahan entropi itu didefinisikan oleh ilmuwan sebagai dQ/ref per T. Jadi ini untuk proses yang reversible. Ini adalah definisi daripada entropi yang akan kita pakai dalam slide-slide selanjutnya. Jika seandainya kita ingin mendapatkan perubahan entropi, kita integralkan ya. ds dari I menuju F, dan tentu sebelah kanan dQ/ref per T dari kondisi inisial menuju kondisi final. Nah, adapun perubahan entropi lingkungan, ya, jadi kita ini mengkaji perubahan entropi sistem ya, terus kemudian kita kaji sekarang perubahan entropi lingkungan. Definisinya adalah ds surrounding sama dengan dq surrounding dibagi dengan T surrounding. Dengan demikian, kalau seandainya kita ambil perubahan pada perubahan besarnya ya, delta S surrounding itu sama dengan Q surrounding dibagi dengan T surrounding atau T lingkungan. Nah, adapun yang dimaksud dengan perubahan total entropi yang kita bahas ya ketika menyatakan
hukum kedua termodinamika, ya, delta S top itu nilainya sama dengan delta S ditambah delta S surrounding, delta S sistem dan lingkungan, dan nilainya besar sama 0. Sekarang kita kaji bagaimana perubahan entropi pada berbagai proses. Proses pertama adalah ekspansi. Proses ekspansi isotermal yang reversibel. Pada proses ini, delta S sama dengan seperti dikali dengan integral I menuju F dq ref. Jadi nilai seperti yang awalnya berada di dalam tanda integral ini bisa kita keluarkan. Kenapa? Karena kita berbicara proses ekspansi isotermal, ya, suhunya tidak berubah. Dan kita memiliki sekarang integral I menuju F dari dq ref, tentu ini hasilnya adalah q ref saja, ya. Dikalikan dengan seperti, kita mendapatkan q ref per T. Nah, dari slide pertama kita mengetahui bahwasanya q ref ini sama dengan nRT ln Vf Vi. Maka dengan demikian, kalau kita masukkan rumus ini, ya, ke dalam ekspresi delta S-nya itu akan menjadi nR ln Vf per Vi. Jadi T-nya bisa kita coret, ya. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana perubahan entropi dari lingkungan. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya kalor yang diterima oleh surrounding itu merupakan kalor yang diberikan oleh proses reversible yang berasal dari sistem, begitu. Nah, dengan demikian delta S sur kita sama dengan Q sur per T atau minus Q ref per T. Dan Q ref itu rumusnya ini, oke, dan kita masukkan sehingga kita mendapatkan delta S surrounding itu sama dengan minus nR ln Vf Vi. Nah, sekarang delta S total merupakan penjumlahan dari delta S system ditambah delta S surrounding. Dan nilainya sama dengan 0 karena keduanya besarnya sama namun tandanya berbeda. Mari kita plot sekarang bagaimana nilai delta S sebagai fungsi rasio Vf per Vi. Dapat kita lihat di sini bahwasanya menggandakan volume itu bukan berarti kita membuat nilai delta S kita juga menjadi 2 kali lipat, ya. Karena delta S itu sama dengan nR ln Vf per Vi, bukan nR Vf per Vi. Yang berikut adalah kurva yang kita dapatkan, ya. Pada proses ekspansi isotermal bebas, salah satu contoh dari proses ekspansi isotermal irreversible, kita mengetahui bahwasanya nilai W sama dengan 0. Artinya tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem karena perubahan volume yang terjadi ketika tekanan di luar sama dengan 0 itu terjadi secara spontan begitu saja. Nilai delta U juga sama dengan 0. Dan kita mengetahui bahwasanya delta U sama dengan Q plus W. W sama dengan 0, dan ini berarti bahwasanya Q sama dengan 0. Begitu juga dengan Q surrounding. Jadi kalor yang mengalir dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem itu nilainya sama dengan 0. Dengan demikian, karena Q sur sama dengan 0, delta S surrounding itu juga sama dengan 0. Nah, kita bandingkan sekarang bagaimana dengan proses reversible yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Sebagai komparasi saja, ya. Jadi delta S surrounding pada proses yang reversible itu sama dengan minus nR ln Vf per Vi. Sementara pada proses yang irreversible, dalam hal ini ekspansi isotermal bebas, ya, itu nilai S delta S surroundingnya itu sama dengan 0. Kemudian sekarang kita cari nilai entropi total. Karena nilai delta S-nya sama, ya, dan tidak bergantung bagaimana prosesnya, ya, delta S sistemnya sama, maka otomatis delta S top sama dengan delta S ditambah delta S surrounding, ini nilainya sama dengan 0, dan delta S itu nilainya sama dengan nR ln Vf per Vi. Ini adalah suatu besaran positif. Kenapa? Karena Vf lebih besar daripada Vi, sehingga ln Vf per Vi itu nilainya adalah positif. N bilangan positif, R juga positif. Jadi delta S top itu besar dari 0. Jadi perubahan total entropi untuk proses ekspansi isotermal bebas itu besar dari 0. Sementara pada proses reversible yang telah kita bahas di slide sebelumnya, perubahan total entropi itu bernilai 0.
Selanjutnya, kita kaji mengenai perubahan entropi pada proses transisi fase. Misalkan dari solid ke liquid, liquid ke gas, solid ke gas, dan lain sebagainya. Pada suhu transisi, misalkan 100 derajat Celcius untuk pendidihan air atau 0 derajat Celcius untuk pembekuan air, perubahan entropi itu dinyatakan sebagai delta S transition sama dengan delta H transition dibagi dengan T transition. Jadi T-nya ini 273,15 Kelvin untuk air membeku ya, atau 373,15 Kelvin untuk proses pendidihan. Nah, pada proses pembekuan misalkan, maka otomatis sistem kita menuju kondisi yang lebih dingin. Artinya delta H transition kecil dari 0, sehingga delta S transition juga kecil dari 0 berdasarkan rumus ini. Gitu. Nah, karena lingkungan menerima panas dari sistem kita mendingin, maka otomatis lingkungan akan memanas begitu. Maka perubahan entropi surrounding pada kondisi transition ini sama dengan minus dari perubahan entropi sistem yang membeku. Sehingga pada proses transisi fase ini, jumlah perubahan entropi total itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat bagaimana nilai delta S standard state untuk proses fusion dan delta S standard state untuk proses vaporization. Ini dari liquid ke gas dan ini dari solid menuju liquid begitu. Nah, angkanya cukup beragam ya. Nah, dan particularly ya, untuk nilai delta S standard state vaporization, kita mengamati bahwasanya nilainya ini ya semuanya itu kalau dirata-ratakan dekat-dekat dengan angka 85 Joule per mol Kelvin. Kemudian setelah itu Troughton menemukan kemiripan angka ini ya. Kemudian dia menyatakan aturannya yang menyatakan bahwasanya delta S standard state untuk proses vaporization itu sama dengan lebih kurang ya mendekati angka 85 Joule per mol Kelvin pada titik uap suatu senyawa. Dan hal ini dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana nilai delta H standard state pada proses vaporization berbagai liquid. Setelah mengkaji perubahan entropi pada proses ekspansi dan transisi fase, sekarang kita kaji bagaimana perubahan entropi pada proses yang ketiga, yaitu proses pemanasan atau pendinginan. Pada kasus pemanasan dan pendinginan yang tidak menyebabkan perubahan fase, misalkan memanaskan air dari suhu 25 derajat Celcius menuju suhu 50 derajat Celcius, maka entropi pada suhu 50 derajat Celcius ya, ini sama dengan entropi pada suhu 25 derajat Celcius ditambah integral TI menuju TF dQref per T. Tapi dalam rumus ini tentu kita men-treat ya bahwasanya T-nya itu dalam satuan Kelvin. Nah, kalau seandainya kita lakukan percobaan kita pada tekanan tetap, maka dQref ini sama dengan dH. Dan dH itu sama dengan Cp dt. Nah, kalau seandainya sekarang kita asumsikan bahwasanya nilai Cp tidak bergantung kepada suhu, maka nilai Cp bisa kita keluarkan dari integral ya. Terus kemudian kita mendapatkan persamaan S sebagai fungsi Tf sama dengan S sebagai fungsi Ti ditambah Cp ln Tf per Ti. Atau kalau kita pindahkan STI ke sebelah kiri, kita mendapatkan delta S sama dengan Cp dikali ln Tf per Ti. Nah, untuk proses pada volume yang tetap, caranya sama. Dan rumus akhirnya adalah delta S sama dengan Cv ln Tf per Ti. Berikut adalah kurva bagaimana perubahan entropi per Nr sebagai fungsi rasio temperatur final dan inisial. Dan perlu dicatat bahwasanya dalam menggunakan rumus ini, TF-nya itu harus dalam satuan Kelvin begitu. Dapat kita lihat di sini terdapat 4 kurva yang berbeda dan itu tergantung dari bagaimana nilai Cm atau kapasitas panas molar pada volume atau pada tekanan tertentu begitu ya. Suatu sistem ya.
Nah, bisa kita lihat kalau nilai kapasitas panas molarnya itu tinggi, misalkan di sini sama 4 ya, Cm per R-nya itu sama dengan 4, maka otomatis perubahan suhu, peningkatan suhu itu cukup memberikan efek yang besar terhadap perubahan entropi dibanding dengan suatu sistem di mana kapasitas panas molarnya itu bernilai rendah. Pengkajian perubahan entropi ini juga bisa kita lakukan pada gabungan proses. Misalkan pada proses yang mengubah dua variabel sekaligus. Kita memiliki kondisi awal T1, V1 dan kondisi akhir T2, V2. Jadi proses ini bisa kita pandang sebagai gabungan dari dua proses yang terjadi berurutan satu sama lain. Yang pertama adalah proses ekspansi isotermal yang merubah V1 menjadi V2 pada suhu yang sama, yaitu tetap T1. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video ini, delta S pada step ini nilainya sama dengan NR dan VF per VI. Nah, proses yang kedua terjadi adalah proses pemanasan dan pendinginan pada volume konstan, yaitu T1 menuju T2 pada V2 sekarang jadi konstan. Delta S pada step ini sama dengan N dikali kapasitas panas molar pada volume yang tetap dikalikan dengan ln TF per TI. Artinya, delta S total untuk sistem kita itu sama dengan penjumlahan dari delta S step 1 dan delta S pada step 2. Para pembelajar yang budiman, kita telah membahas mengenai hukum kedua, definisi entropi dan perubahan entropi, dan bagaimana perubahan entropi itu pada proses ekspansi, transisi fase, pemanasan, dan gabungan dari proses-proses sebelumnya. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman kita.